Keheningan yang ditunjukkan mungkin bukan tanda kekuatan, melainkan gejala dari konflik internal yang bahkan tidak ia pahami. Jung juga menekankan bahwa selama alam bawah sadar tetap tidak sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya sebagai takdir. Mungkinkah pria ini benar-benar memegang kendali atau ia justru terjebak dalam bayangannya sendiri? Disinilah banyak wanita melakukan kesalahan fatal. Mereka menafsirkan keheningan sebagai tantangan yang harus diatasi. Mereka berusaha membuktikan diri, menarik perhatian, dan memecahkan misteri pria tersebut. Namun, Jung mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada integrasi, bukan pada pengejaran yang putus asa. Apa yang terjadi jika Anda berhenti bereaksi terhadap kesunyian itu dan malah berfokus pada apa yang diajarkan kesunyian tentang diri Anda? Apa yang terjadi ketika Anda menyadari bahwa seringkali kelemahan terdalam seorang pria terletak pada ketidakmampuannya menghadapi perasaannya terhadap Anda? Dalam video ini, kita akan membahas makna mengabaikan Anda dari sudut pandang ini dan bagaimana kelemahan pria tersebut bisa menjadi keuntungan terbesar bagi Anda. Anda akan melihat aspek yang mungkin tidak dapat ia akui, dan begitu Anda memahaminya, Anda tidak akan lagi terpengaruh oleh keheningannya. Ia pergi dan mengabaikan Anda karena ia yakin Anda akan selalu ada. Ia percaya bahwa ia bisa kembali kapan saja dan menemukan Anda tetap sama, tersedia, penuh perhatian, menanti sedikit perhatiannya. Namun apa yang terjadi ketika kepastian itu hilang? Apa yang terjadi ketika ia menyadari bahwa Anda bukan lagi wanita yang dapat ia tebak? Mari kita mulai. Pertama, pengabaian tidak selalu tentang kamu, melainkan bisa jadi bayangan yang sedang ia hadapi sendiri. Pernahkah kamu merasa hening yang menggantung itu seperti jurang tak terlihat di antara kalian? Ketika ia mulai menjauh, mengabaikan pesanmu, membalas dengan dingin, atau tak lagi hadir seperti dulu, nalurimu mungkin segera bertanya, apa yang salah denganku? Kamu mungkin mencari-cari kesalahan dalam diri. Apakah kamu terlalu cerewet, terlalu dekat, terlalu memberi? Tapi dalam keheningan itu, ada pelajaran yang lebih dalam daripada sekadar menjawab mengapa dia menjauh. Karena tidak semua pengabaian adalah tentang kamu. Tidak semua ketidakhadiran adalah penolakan terhadap nilaimu. Kadang, keheningan seorang pria adalah gema dari konflik internal yang belum selesai, suara dari luka-luka masa lalu yang belum ia sembuhkan. Seperti yang dikatakan Carl Jung, kita semua memiliki bayangan, aspek diri yang tersembunyi, tertekan, dan seringkali tak disadari. Dan ketika pria itu bertemu denganmu, seseorang yang hadir dengan kepekaan, kedalaman, dan cinta yang tulus, ia tidak hanya melihatmu sebagai sosok nyata, tapi juga sebagai cermin. Cermin yang memperlihatkan luka-lukanya, ketakutan akan kedekatan, trauma akan ditinggalkan, atau rasa tidak layak untuk dicintai. Ia mungkin merasa kehilangan kendali atas emosi yang bangkit saat bersamamu. Dan bukannya menyelami perasaan itu, ia memilih untuk mundur. Karena menghadapi cinta sejati menuntut keberanian untuk bertemu dengan bayangan diri. Dan tak semua pria siap berdiri di hadapan cermin itu. Di sisi lain, kamu yang terlalu cepat menyalahkan diri, perlu belajar melihat keheningan itu dengan mata yang lebih dalam. Saat kamu merasa diabaikan, yang diuji sebenarnya bukan hanya hubungan kalian, tapi juga hubunganmu dengan dirimu sendiri. Apakah kamu tetap bisa melihat nilaimu saat tidak ada yang mengonfirmasi kehadiranmu? Apakah kamu tetap merasa layak dicintai meski tidak sedang dicintai? Disinilah kekuatan batinmu diuji, bukan dalam bagaimana kamu membuat dia kembali, tapi dalam bagaimana kamu tetap utuh ketika tidak ada yang datang untuk meraih tanganmu. Momen ketika kamu tidak mengejar, tidak memohon, tidak memaksakan kehadiranmu adalah momen ketika kamu menegaskan, kamu tidak akan memaksa seseorang melihat keindahan yang bahkan ia tolak untuk pahami. Ini bukan tentang menjadi keras kepala, tapi tentang menjadi sadar bahwa cinta sejati tidak tumbuh dalam keheningan yang menghindar, tapi dalam kehadiran yang berani. Dan dalam keheningan itu, kamu akan menemukan satu hal yang selama ini tersembunyi di balik rasa takut ditinggalkan. Kekuatanmu yang tak tergoyahkan. Kamu mulai memahami bahwa cinta yang sehat tidak membuatmu bertanya-tanya, apakah kamu cukup? Tapi membuatmu merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu akan melihat bahwa pengabaian bukan akhir, tapi awal dari penemuan diri. Sebab ketika seseorang menjauh, ruang kosong yang ia tinggalkan bukan hanya untuk meratapi kehilangan, tapi untuk mengisi ulang jiwa. Untuk mengingat siapa dirimu sebelum kamu merasa perlu dilihat. Untuk mengakui bahwa kamu tidak perlu dikejar untuk merasa penting. Untuk menyadari bahwa
Kekuatanmu tidak pernah terletak pada siapa yang datang atau pergi, tapi pada keberanianmu untuk tetap terbuka meski pernah dilukai. Dan di sanalah transformasi sejati terjadi saat kamu berhenti menunggu seseorang datang dan mulai menjemput kembali dirimu sendiri. Kedua, kadang kamu bukan penyebab, melainkan cermin yang membangkitkan bayangan dalam dirinya. Ada saat-saat dalam hubungan ketika kamu bisa merasakan sesuatu berubah, meski tak ada yang terucap. Tatapan matanya tidak lagi tinggal lama, pesan darinya semakin singkat, kehadirannya semakin jauh meski ia masih duduk di dekatmu. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku terlalu intens, terlalu terbuka, terlalu hadir? Tapi mungkin bukan kamu yang terlalu banyak. Mungkin kamu justru terlalu benar untuk seseorang yang belum siap melihat dirinya sendiri secara utuh. Karena dalam ruang hubungan yang intim, tak hanya cinta yang muncul ke permukaan, tetapi juga bayangan. Bayangan psikologis, seperti yang disebut Carl Jung, adalah bagian dari diri yang disembunyikan, ditolak, atau belum disadari. Dan kamu, dengan keberadaanmu yang jujur dan menyentuh, tanpa sadar menjadi cermin dari bayangan itu. Ketika seorang pria menjauh tanpa alasan yang jelas, bisa jadi dia tidak benar-benar menjauh darimu. Dia sedang berusaha menjauh dari bagian dalam dirinya yang mulai terlihat karena kehadiranmu. Cinta yang kamu bawa tidak hanya menghangatkan, tapi juga membongkar. Kedekatan yang kamu tawarkan tidak hanya menyenangkan, tapi juga mengintimidasi sisi dalam dirinya yang belum matang, belum siap, atau belum sembuh. Kamu memantulkan sesuatu yang ia hindari dalam dirinya sendiri. Ketakutan akan disakiti, rasa tidak layak dicintai, luka lama yang belum sempat diobati. Ia mungkin belum bisa membedakan antara kamu dan refleksi dari luka lamanya. Dan dalam ketidaksadaran itu, kamu pun disalahartikan. Dia tidak menghindar darimu karena kamu keliru, tetapi karena kamu terlalu dekat dengan kebenaran yang belum siap ia lihat. Inilah paradoks dari koneksi yang dalam. Semakin kamu hadir dengan cinta yang utuh, semakin besar pula kemungkinan kamu memicu respons yang defensif. Bukan karena cintamu salah, tapi karena cintamu menyentuh bagian terdalam dari seseorang yang selama ini tidak terbiasa disentuh. Ia terbiasa menempatkan emosinya dalam kotak besi, menampakkan ketegasan di luar namun menyimpan kekacauan di dalam. Maka ketika kamu datang membawa keintiman dan kedekatan, itu seperti membuka kunci dari lemari yang telah lama ia segel. Dan tentu, tidak semua orang menyambut pembukaan itu dengan rasa syukur. Beberapa justru lari, karena untuk membuka hati, seseorang harus bersedia membuka luka. Dan itu menuntut keberanian yang tidak semua orang miliki pada saat yang sama. Disinilah kamu perlu kembali pada dirimu. Bukan untuk menyalahkan, apalagi mengubah siapa dirimu agar bisa lebih diterima, tetapi untuk merangkul kekuatan batinmu. Ketika kamu memahami bahwa penolakan seringkali bukan tentang kualitasmu, melainkan tentang konflik batin orang lain, kamu mulai belajar untuk tidak mengambil segalanya secara pribadi. Kamu mulai melihat bahwa proyeksi adalah bentuk pertahanan diri, bukan penilaian atas nilai dirimu. Kamu bukan bayangan yang ditakuti, kamu hanya menjadi terang yang menyinari kegelapan yang selama ini tidak ingin ia lihat. Dan cahaya itu tidak salah. Proyeksi bukan hanya persoalan psikologi, tapi juga panggilan spiritual. Karena melalui dinamika ini, kamu sedang dipanggil untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kebebasan batin. Untuk belajar membedakan antara apa yang menjadi milikmu dan apa yang dilemparkan ke atas dirimu. Untuk tidak tenggelam dalam interpretasi orang lain terhadap kehadiranmu. Saat kamu disalahpahami karena terlalu jujur, terlalu mencintai, terlalu hadir, ingatlah bahwa keutuhanmu bukan untuk ditawar. Cinta yang kamu tawarkan adalah anugerah, bukan beban. Dan bila seseorang belum siap menerimanya, bukan berarti kamu harus mengurangi cahaya itu. Jangan mengecilkan dirimu demi membuat orang lain nyaman dalam ketidaksiapan mereka. Sebaliknya, berdirilah di tengah keheningan itu dengan keteguhan. Peluk dirimu yang pernah dipantulkan sebagai ancaman, padahal kamu adalah cermin penyembuhan. Hormati pria itu, bukan dengan menunggu atau membenarkan sikapnya, tapi dengan memahami bahwa perjalanan batin setiap jiwa punya waktunya sendiri, dan kamu tidak bisa mempercepat proses orang lain dengan mengorbankan dirimu. Apa yang bisa kamu lakukan adalah menjadi pribadi yang tetap utuh dalam badai proyeksi, tetap lembut tanpa kehilangan batas, tetap terbuka tanpa membiarkan luka merasuk, tetap mencintai tanpa harus selalu dimengerti. Karena pada akhirnya, kamu bukan sekadar objek dari cerita orang lain. Kamu adalah pusat dari kisah jiwamu sendiri. Dan ketika kamu belajar berdiri di tengah ketidakpastian,
dengan keberanian untuk tetap menjadi cermin yang jernih meski kadang dibenci, kamu tidak hanya mencintai orang lain dengan kesadaran, kamu juga sedang mencintai dirimu sendiri dengan utuh. Ketiga, diamnya bukan selalu ketegaran. Kadang ia hanya gema dari luka yang tak mampu ia namai. Ada bentuk keheningan yang menenangkan, seperti pelukan semesta saat fajar merekah. Tapi ada juga diam yang menggantung seperti kabut, menyesakkan namun tak terlihat. Kamu mengenalnya bukan karena kata-kata, tapi dari perubahan energi. Dari cara ia tidak lagi memanggil namamu dengan nada yang sama. Dari absennya tanya meski tubuhmu duduk persis di hadapannya. Dan perlahan, kamu mulai merasa asing di ruang yang dulu kamu percayai sebagai rumah. Kamu bertanya-tanya, apa yang berubah? Apakah aku telah melewati batas yang tak pernah dikatakan? Apakah cintaku menjadi terlalu berat untuk ia pikul? Namun seringkali, diamnya bukan karena kamu terlalu banyak, melainkan karena ia menyimpan terlalu banyak di dalam dirinya. Di balik diam itu, bisa jadi ada rasa takut yang belum pernah ia akui. Ada trauma lama yang terus berdetak di balik dada yang tampak tenang. Ada luka yang belum pernah disentuh oleh kesadaran, hanya dibungkus rapat oleh ego yang berpura-pura kuat. Ia mungkin terlihat tenang, tetapi di dalamnya ada badai yang sedang ia coba kendalikan. Bukan untuk dilampaui, tapi untuk disembunyikan. Dan kamu yang datang dengan hati terbuka dan tangan yang ingin menggenggam, mungkin justru terasa seperti ancaman bagi tembok pertahanan yang telah ia bangun sepanjang hidupnya. Carl Jung menyebut bahwa yang tidak disadari akan muncul di luar sebagai takdir. Maka, banyak pria membawa luka yang belum selesai ke dalam relasi, tanpa pernah tahu bahwa luka itu sedang berperan dalam setiap keputusan mereka. Ketika ia memilih diam, bukan karena ia kuat, melainkan karena ia tak mampu mengurai benang kusut emosinya. Ia tidak tahu bagaimana caranya berbicara tentang ketakutan ditinggalkan, tentang rasa tidak cukup baik, atau tentang keinginan dicintai yang ia sangkal demi menjaga harga diri. Dan ketika kamu hadir terlalu dekat, bayangan-bayangan itu muncul ke permukaan. Lalu, karena tak tahu cara menghadapi, ia memilih jalan paling aman baginya, diam. Disinilah tantangan batinmu dimulai. Kamu mungkin ingin memeluknya lebih erat, mengisi kekosongan itu dengan kata-kata atau perhatian. Tapi kadang, diam tidak minta diisi. Ia minta dimengerti dari kejauhan. Bukan untuk diromantisasi, tapi untuk dikenali sebagai sinyal dari bagian jiwa yang terluka. Kamu tidak dituntut untuk menjadi penyelamatnya. Karena dalam ranah spiritualitas dan psikologi mendalam, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka orang lain sebelum mereka sendiri mau menghadapinya. Kamu bisa menunjukkan cermin, namun ia harus bersedia melihat bayangannya sendiri. Dan jika ia belum siap, itu bukan kesalahanmu. Itu hanyalah bagian dari waktu yang belum selesai menyiapkannya. Ada kekuatan besar dalam dirimu yang tidak tergantung pada validasi dari diamnya. Sebab meskipun sunyi itu mengundangmu untuk merasa ditolak atau tak dianggap, kamu tahu dalam-dalam bahwa cinta yang sejati tak pernah bisa diukur dari respons orang lain. Cinta dalam bentuk tertingginya adalah kehadiran yang tidak memaksa. Kamu hadir bukan untuk memaksa seseorang membuka dirinya, tapi untuk menunjukkan bahwa kedekatan emosional bisa jadi tempat yang aman jika ia mau memilihnya. Dan jika ia belum bisa, itu pun tak mengurangi nilai cintamu. Kamu perlu mengingat ini, tidak semua diam datang dari kekuatan. Banyak diam yang berasal dari luka yang belum bisa dituturkan. Dari pengalaman lama yang memaksanya percaya bahwa menunjukkan perasaan berarti menunjukkan kelemahan. Dari pengasuhan yang tak mengizinkan air mata dan budaya yang menanamkan bahwa pria sejati tidak goyah. Tapi kamu, dengan kelembutan batin yang tak memerlukan pembuktian, tahu bahwa kekuatan sejati justru lahir dari keberanian untuk rapuh. Dari keberanian mengakui bahwa diri ini tidak selalu kuat dan tidak apa-apa untuk merasa takut. Sayangnya, tak semua pria telah sampai pada kesadaran itu. Maka jika diamnya masih menyelimuti ruang antara kalian, kembalilah pada pusat jiwamu. Jangan biarkan keheningan itu mencuri terang dalam hatimu. Jangan memaknai ketidakhadirannya sebagai bukti bahwa kamu tak layak didengarkan. Justru dalam momen-momen sepi, itulah kamu belajar mendengarkan suara terdalam dirimu sendiri. Kamu belajar bahwa cinta bukan tentang selalu diberi ruang dalam hidup orang lain, tapi tentang memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk tetap bernapas meski tak lagi disambut. Keheningan bukan hanya pantulan luka, ia juga ujian bagi kesadaran. Dan kamu yang memilih untuk tetap hadir tanpa memaksa, untuk tetap mencintai tanpa kehilangan dirimu, sedang menapaki jalan yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa yang kuat. Karena kamu tahu, pada akhirnya, kekuatan bukan tentang siapa yang bertahan dalam diam,
tapi tentang siapa yang mampu mengubah keheningan menjadi pelajaran yang memperdalam cinta, termasuk cinta kepada diri sendiri. Keempat, keheningan bukan teka-teki yang harus kamu pecahkan, dan bukan pula panggilan untuk mengejar. Ia adalah cermin untuk kembali pulang ke dalam dirimu sendiri. Ada saat-saat ketika keheningan seseorang terasa seperti ujian atas eksistensimu. Ketika ia berhenti menghubungi, menjauh perlahan tanpa kata, atau tiba-tiba menjadi asing di tengah kedekatan yang pernah terasa begitu hangat, jiwamu bereaksi. Nalurimu sebagai seorang perempuan yang diciptakan untuk merasakan dan merawat, terdorong untuk mengisi kekosongan itu. Kamu mulai mengirim pesan, mencari-cari alasan, menebak-nebak apakah kamu melakukan kesalahan, dan tanpa kamu sadari, keheningan yang seharusnya menjadi ruang untuk mendengarkan jiwamu sendiri justru kamu isi dengan usaha untuk meraih kembali seseorang yang sedang menjauh. Tapi berhentilah sejenak, bernapaslah dalam, lihatlah lebih dalam dari sekadar permukaannya. Carl Jung pernah berkata bahwa apa yang tidak kamu sadari akan terus mengontrol hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Maka tanyakan pada dirimu, keinginanmu untuk mengejar itu lahir dari mana? Apakah dari cinta sejati? Ataukah dari luka lama yang belum sembuh? Apakah kamu sungguh-sungguh ingin terhubung dengannya? Ataukah kamu takut menghadapi rasa ditinggalkan yang sudah kamu bawa sejak lama? Banyak dari kita tumbuh dengan bayangan psikologis yang membuat kita merasa hanya berarti jika dicari, hanya berharga jika dibutuhkan. Dan ketika seseorang menjauh dalam diam, bayangan itu bangkit menjadi desakan untuk membuktikan diri, bahkan jika itu berarti mengejar cinta yang tidak membalas langkahmu. Namun sadarilah ini, keheningan bukanlah panggilan untuk membuktikan nilai dirimu. Ia bukan tantangan yang harus kamu taklukkan agar merasa cukup. Ketika kamu mengejar dalam diam, kamu tidak hanya berlari menuju sosok yang menjauh, tetapi kamu juga sedang menjauh dari dirimu sendiri. Setiap pesan yang kamu kirim tanpa dibalas, setiap kekhawatiran yang kamu rasakan dalam menanti kabar, setiap detik yang kamu habiskan dalam harapan untuk dimengerti, semua itu perlahan-lahan mengikis kekuatanmu. Kamu menyerahkan kuasa pada seseorang yang bahkan belum tentu tahu bagaimana menjaga hatimu. Dan justru disinilah letak paradoksnya.